Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini, di hari ketiga MALS SMP Negeri 14 Jakarta, Ibu diberi tugas untuk menyampaikan materi MPLS berkaitan dengan psikologi remaja. Silakan menyimak. Siapakah remaja itu? Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 19 tahun. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 hingga 18 tahun. Remaja itu sendiri terbagi di dalam dua kelompok usia, remaja awal dan remaja akhir. Remaja awal pada rentang usia 10 sampai 15 tahun. Dan remaja akhir rentang usia 16 sampai 18 tahun. Jika anak-anak sekarang berada di jenjang pendidikan SMP, maka anak-anak dapat dikategorikan pada usia remaja awal, yaitu 10 hingga 15 tahun. Jadi pada masa remaja juga disebut sebagai masa pubertas, di mana masa ketika seorang anak mengalami perubahan baik secara fisik, psikis, dan fungsi seksual. Perubahan secara fisik yang mengalami perubahan fisik dan tubuhnya antara remaja dan perempuan, remaja putri dan putra itu berbeda. Kemudian secara psikis adalah perubahan yang berkaitan dengan tingkah laku, sikap, emosi, dan mental. Usia remaja juga mengalami perubahan fungsi seksualnya. Biasanya ditandai dengan adanya kematangan organ reproduksi mereka. Remaja juga dikatakan sebagai usia transisi, di mana ia harus meninggalkan masa kanak-kanaknya menuju masa jenjang lebih tinggi lagi, di mana dia lebih kuat, belajar bertanggung jawab, mampu mandiri, baik terhadap diri sendiri maupun masyarakat. Dia remaja yang sehat, dia memiliki perkembangan fisik yang bagus. Perkembangan psikoseksualnya juga berkembang dengan baik. Perkembangan berpikir dan bahasanya juga baik. Perkembangan moral dan spiritualnya juga baik. Lalu bakat dan kreativitasnya dia bisa temukan dengan baik. Untuk mendapatkan perkembangan remaja yang baik demikian, yang sehat, maka perlu adanya stimulus-stimulus perkembangan remaja. Jadi ada beberapa hal yang harus anak-anak lakukan supaya memiliki ciri-ciri remaja yang sehat. Yang pertama secara fisik dan yaitu menjaga badan yang sehat, hidup teratur, khususnya di masa pandemi ini ada protokol kesehatan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Makan makanan yang bergizi, tidak merokok, tidak menonton video-video porno, film-film porno, tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah, dan ketika merasa sakit, segera menyadari dan berobat. Stimulus yang kedua untuk perkembangan berpikir dan bahasa, remaja dapat melatih mengemukakan pendapat, ide bertanyanya. Dia juga bisa melatih diskusi dengan orang tua dan temannya. Tidak takut salah dalam memberikan pendapat. Tidak suka memaksakan kehendak, dia menghargai pendapat orang lain, menghargai perbedaan pendapat dan bersikap. Stimulus untuk moral dan spiritual, dia belajar nilai, norma, aturan, agama, dan masyarakat. Lalu setelah belajar, dia akan melatih membiasakan diri melaksanakan nilai, norma, aturan agama. Lalu dia berusaha untuk mentaati tata tertib yang berlaku, baik di sekolah, maupun di rumah, juga di tengah masyarakat. Stimulus berikutnya adalah perkembangan bakat dan kreativitas. Yang perlu dilakukan adalah menyalurkan bakat yang dimiliki, misalnya dengan bakat musik atau olahraga, menari, dan lain sebagainya. Dia tidak takut menunjukkan bakat dan kreativitasnya. Dia suka belajar melatih bakat yang dimilikinya, bahkan mengikuti lomba-lomba sesuai bakat yang dimilikinya, dan memanfaatkan sarana-prasarana untuk mengembangkan bakatnya. Jadi anak-anak, lakukan beberapa kegiatan stimulus yang merangsang perkembangan
di dalam masa remaja ini untuk mencapai ciri-ciri remaja yang sehat, baik secara fisik maupun secara mental. Nah, di masa coronavirus ini, remaja dikatakan sebagai kelompok yang rentan. Karena periode ini merupakan periode waktu yang sensitif dalam kehidupan. Perkembangan otaknya, perkembangan perilaku, dan kesehatan mental remaja. Sangat sensitif. Lalu di remaja juga kadang ingin hasrat untuk lebih banyak waktu dengan teman-teman mereka, bergaul di luar rumah lebih banyak. Lalu ada perubahan hormon dalam perkembangan biologisnya. Di masa ini juga merupakan periode kesehatan mentalnya akan berkembang. Jadi jika tidak benar-benar dijaga, itu sangat rentan, kelompok yang paling rentan. Di masa pandemi virus corona ini, jangan merasa sebagai anak muda lalu dia kebal terhadap virus corona. Tidak demikian. Anak muda tidak kebal juga terhadap virus corona. Banyak anak-anak remaja yang sakit karena terserang virus corona, karena dia tidak menjaga diri, dia bermain tidak kenal waktu, dia tidak melakukan protokol kesehatan dengan ketat, maka dia pun rentan terhadap virus yang sedang berkembang saat ini. Lalu kira-kira apa yang harus dilakukan oleh remaja selama pandemi COVID ini? Secara fisik, dia boleh makan makanan bergizi dan minum minuman yang menyehatkan. Lalu dia bisa berolahraga, dia rajin berdoa, berjemur di pagi hari, istirahat yang cukup, tetap aktif mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh di rumah, namun aktif belajar. Secara fisik, dia juga melakukan pencegahan penularan COVID secara fisik, antara lain menjaga jarak, rajin cuci tangan, menggunakan masker, tinggal di rumah saja, stay at home, tidak dolan-dolan, menjauhi kerumunan, melakukan etika bersin, batuk, dan lain sebagainya. Remaja juga perlu menjaga kesehatan mentalnya. Ada beberapa tips untuk menjaga kesehatan mental. Yang pertama adalah percayalah bahwa kecemasan itu sesuatu yang normal dan bahkan sehat. Dan bisa membuat kita waspada terhadap ancaman yang membantu kita untuk menjaga diri, asalkan tidak berlebihan, kecemasannya tidak alay, semacam itu. Yang kedua adalah menghadapi situasi dengan cara pengalihan diri, seperti mengerjakan tugas-tugas, menonton film-film yang disukai, drama Korea atau apa, lalu membaca novel, mengedit foto, ngevlog, atau bisa yang paling kalian sukai adalah ngegame, game online, hal yang paling menyenangkan. Itu sebagai satu bentuk menjaga mental, yang penting tidak berlebihan. Yang ketiga adalah temukan cara berkomunikasi dengan temanmu. Bisa melalui media sosial seperti Instagram, WA Group, TikTok, Twitter, dan lain sebagainya. Banyak hal, anak-anak pasti lebih tahu. Yang keempat adalah fokus pada dirimu dengan mencoba hal-hal yang baru. Jadi tidak cuma rebahan, mungkin anak-anak bisa menjaga di usia remaja ini belajar memasak, atau belajar main musik, sesuatu yang baru bisa kalian coba untuk menjaga kesehatan mentalmu. Lalu yang kelima adalah rasakan apa yang sedang kamu rasakan. Selami perasaanmu. Jadi seperti ini, kehilangan kesempatan dan acara-acara bersama teman-teman kita di luar itu pasti akan mengecewakan dan sangat menjengkelkan. Sebetulnya itu wajar, karena mengecewakan dan menjengkelkan itu kamu rasakan, dinikmati aja. Seiring waktu, semuanya akan terlalui dengan sendirinya. Usahakan untuk menyalurkannya pada hal-hal yang positif dan bermanfaat untuk dirimu. Tip yang keenam adalah untuk menjaga kesehatan
mentalmu, berbaik hatilah pada diri sendiri dan orang lain. Nah, jelas, daripada kita bersikap, berpikir, dan bertindak negatif, lebih baik tunjukkan sikap baik hatimu terhadap diri sendiri dan orang lain. Nah, 6 hal ini bisa membantu kamu menjaga kesehatan mentalmu selama masa pandemi COVID-19. Jadi anak-anak yang ibu sayangi, tetap produktif dan bersemangatlah saat ini. Demikian materi psikologi remaja dari Ibu untuk kegiatan MPLS pada hari ketiga ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Selalu semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih.